Kita mulai saja ya Pak Tomo karena sudah jam 5:06. Selamat sore untuk Ibu, Bapak, Saudara yang baru bergabung dalam sarasehan virtual GKJ Sidomukti yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Panitia Paskah GKJ Sidomukti yang bekerja sama dengan sobat-sobat di komunitas Ijo Lumut, di mana Mas Kristanto Irawan Putra menjadi pegiatnya, dan juga bekerja sama dengan Gestimba Karangalit. Gestimba itu singkatan dari Gerakan Stop Timbun Barang, yang pegiatnya juga sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Maria Magdalena. Terima kasih kehadirannya. Dan Mas Kris dan Bu Maria juga mengajak satu pegiat yang mengedukasi masyarakat dengan gerakannya Stop Buang Jelantah. Teman-teman yang dari luar Jawa, jelantah itu minyak bekas. Jadi kalau kita menggoreng minyak kan ada bekasnya, itu kalau dalam bahasa Jawa disebut jelantah. Nah, ada Kak Yesika yang hadir bersama dengan Mas Kristanto dan Bu Maria yang nanti akan berbagi kepada kita apa yang menginspirasi sobat-sobat ini, lalu apa yang dikerjakan oleh sobat-sobat ini untuk stop timbun barang, stop buang jelantah sembarangan, stop buang sampah elektronik. Mari kita awali sarasehan virtual pada sore hari ini dengan berdoa. Saya akan memandu kita semua di dalam doa. Syukur kepada Allah kami naikkan oleh karena kesempatan pada sore hari ini. Tuhan berkati kami untuk berjumpa di ruang virtual. Ketika sebagai gereja kami masih ada dalam masa penghayatan masa sengsara Kristus di minggu kelima, karena minggu esok kami telah memasuki pekan suci yang ditandai dengan Minggu Palmarum. Bahkan di bulan yang sama, di bulan April ini, sebagai bagian dari semesta, kami diingatkan memperingati Hari Bumi yang setiap tahun diperingati pada tanggal 22 April. Mengingat dan merayakan semua itu, kami pada sore hari ini menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami untuk membuka diri kami menerima informasi dan pengetahuan yang berharga sebagai pengalaman yang mengajar kami untuk lebih peduli kepada bumi dan semesta yang adalah rumah kami bersama dengan sesama ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karenanya ya Bapa, dalam rasa syukur ini kami hendak sambut berkat Tuhan, pengajaran Tuhan, melalui sobat-sobat kami yang telah bergerak secara nyata. Saudara Kristanto Putra Irawan dari komunitas Ijo Lumut, Ibu Maria Magdalena dari Gerakan Stop Timbun Barang Karangalit, juga Kak Yesika yang dalam aktivitas dan gerakannya melakukan sesuatu yang bermakna bagi sesama dalam semesta ini. Pimpinlah kami semua, juga warga GKJ Sidomukti, baik yang sudah bergabung maupun yang belum, dalam berkat kegembiraan dari Tuhan, menyambut berkat Tuhan yang bukan saja memelihara kami, tetapi memberi hikmat kepada kami untuk berkarya bagi kebaikan sesama dalam semesta, mewujud nyatakan kebaikan Allah
bagi sesama dalam semesta. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya, selamat sore Ibu Bapak yang baru bergabung. Kita baru saja membuka sarasehan virtual ini dengan doa. Perkenankan saya mengawalinya dengan mengingatkan kita bahwa tema selama kita menghayati masa sengsara Kristus pada tahun ini adalah kemenangan untuk kehidupan. Tentu yang dimaksud adalah kemenangan Kristus di atas kayu salib setelah rela menempuh jalan sengsara yang membawa kehidupan. Kehidupan yang di dalamnya ada pengharapan sekaligus kehidupan yang di dalamnya ada panggilan bagi umat manusia untuk membawa kehidupan yang berpengharapan di tengah segala gumul juang kehidupan kita saat ini. Nah, bicara soal kehidupan tentu bukan saja bicara tentang umat manusia, ciptaan Tuhan yang paling mulia itu, yang kepadanya dianugerahkan kehidupan melalui kesediaan Kristus mati di kayu salib. Tetapi juga sebenarnya ada tugas mulia yang diemban oleh manusia ciptaan Allah itu untuk membawa kehidupan bagi semesta, termasuk di dalamnya lingkungan hidup kita, yaitu bumi di mana kita berpijak. Dan di bumi ini sesungguhnya menjadi rumah kita, rumah bersama kita, sesama ciptaan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa tutup mata, kita tidak bisa mengingkari, bahkan kalau kita mau jujur, kita juga melihat realita bahwa bumi kita ini sudah rusak. Bumi kita ini sedang menuju kepada kehancuran. Persoalan perubahan iklim misalnya, itu persoalan besar yang sudah didengungkan kira-kira lebih dari 2 dekade menurut saya, tetapi belum membuahkan suatu gerakan yang besar sebagai manusia. Bagaimana upaya kita untuk bertanggung jawab atas bumi, atas lingkungan hidup kita. Persoalan yang nyata di sekeliling kita adalah persoalan sampah plastik. Terus tadi di awal saya sempat menyinggung minyak jelantah yang selama ini kita nggak pernah tahu bagaimana mengelola itu. Jujur, sebelum saya tahu bahwa ternyata minyak jelantah itu polutan, jadi yang membawa kerusakan lingkungan, ya biasanya saya kasih orang gitu. Tapi kasih orang, belakangan saya mikir, loh minyak jelantah itu mengandung minyak lemak jahat, kolesterol jahat gitu. Lah saya kasih orang kan berarti saya membuat orang sakit. Lah terus ini diapakan ini minyak jelantah? Kemudian sampah elektronik, paling gampang baterai ABC yang kecil-kecil itu kalau kita pakai untuk jam, kita pakai untuk remote TV misalkan, itu kan ada masa pakainya yang kalau habis dibuang sembarangan. Saya baru tahu juga kalau dibuang sembarangan baterai itu, sampah elektronik itu adalah polutan bagi lingkungan. Mari kita dengarkan langsung apa yang hendak dibagikan oleh Mas Kristanto Irawan Putra, oleh Ibu Maria Magdalena. Silakan. Baik, apakah suara kami bisa cukup didengar? Bisa, Bu Maria. Ya. Nggih, matur sembah nuwun untuk panitia Paskah GKJ Demukti yang sudah mengundang kami. Perkenalkan, kami berempat adalah tim relawan. Tim relawan, kami menyebut diri kami Pat Kentir karena memang benar-benar orang gila ini. Ada Mas Kris,
Walaupun keempat-empatnya ini masing-masing punya rumah komunitas sendiri-sendiri, tetapi kami sering bersatu karena apa yang kami lakukan itu menuju satu sasaran, sehingga ketika kami bisa berkolaborasi itu membuat kami merasa semakin dikuatkan seperti itu. Mas Kris dari Ijo Lumut spesial nanganin sampah, nanganin sampah elektronik. Ada Mbak Jessica dari Jelantah Fortin Salatiga, beliau mengurusi perkara perminyakan sisa. Dan ada Mbak Widi dari komunitas Rumah Alam yang menangani tentang tumbuhan, bagaimana menghijaukan bumi ini dengan kegiatan di Rumah Alam, menanam benih, ya, membuat banyak gerakan penghijauan. Dan saya sendiri, kami di Gestimba, gerakan Stop Timbun Barang, yang berperang melawan konsumerisme hari ini, untuk bagaimana bisa bersama-sama dari perpaduan dari 4 sisi. Kalau siapa bilang harus dari 4 arah mata angin, ya, harus diserbu ini, ya, supaya lebih bergerak lagi, ya. Kami juga masih belajar sebenarnya, masih baru pelan-pelan juga menyadarkan mulai dari diri kami sendiri. Kami akan berbicara sebagai satu tim, jadi di sini kita leburkan dulu tentang komunitas apapun, tetapi satu sasaran kita sama, bahwa melalui perayaan Paskah bertemakan kemenangan akan kehidupan ini boleh menumbuhkan sikap cinta kita terhadap kehidupan yang sangat luas, terhadap kehidupan Tuhan Yesus, terhadap kehidupan di bumi, terhadap kehidupan sesama, terhadap kehidupan alam, ya, semua itu menjadi satu kesatuan utuh yang melingkupi hidup kita, ya. Saya berbicara memakai screen, ya, Mas Kris. Ya, kami memang berangkat dari keresahan. Kami bicara dulu dari versi gerakan Stop Timbun Barang pada tanggal bulan Juli, tanggal 3 sekitar, ya, di bulan Juli 2019 kami punya keresahan yang kami catat di dalam 10 poin yang kami tulis di sini. Ini sebenarnya waktu itu kami tulis tangan, lalu Mas Kris membuatkan catatan yang indah ini untuk kita semua. Sebenarnya adalah dari dalam pemikiran, ya, itu jauh sebenarnya sebelum pandemi. Kita melihat kenapa, ya, barang-barang yang ada di sekitar rumah atau yang ada di dalam rumah kita, kalau dihitung-hitung itu sebenarnya kami sampai menyebutnya itu 70%-nya itu sampah loh. Sampah itu bukan karena kulit pisang yang busuk, bukan karena potongan sayur yang udah nggak kepake. Yang kami sebut sampah itu adalah baju-baju kami yang sudah kekecilan tapi masih eman-eman, baju atau sepatu-sepatu yang sebenarnya udah nggak cukup tapi masih sayang, ya, buku-buku zaman muda dulu yang lumpuh ketenanan tapi kok nggak pengen dikasih no siapa-siapa. Lama-lama barang-barang itu tuh sebenarnya menumpuk di rumah kita dan kita nggak pernah tahu kapan akan memakainya lagi, kapan akan memanfaatkannya kembali. Lalu saya sendiri lihat ada beberapa barang saya, terutama buku yang sempat dimasukkan di dalam dus, wah, akhirnya dimakan rayap, ya. Sangat menyedihkan sekali melihat hal itu. Padahal ketika itu bisa disalurkan, itu bisa mendatangkan manfaat. Nah, dari 10 keresahan yang kami tulis, mungkin nanti bisa dibaca lain kali, ya. Seperti kami berkeinginan untuk membuat rumah kami ini bersih dan sederhana, harus tersadar bahwa barang yang kita miliki itu nggak bisa selamanya menjadi milik kita, dieman-eman terus tuh nggak bisa. Lama-lama tetap harus pergi, harus lewat gitu loh, harus ganti kayak gitu.
Nah, terlebih ketika setelah itu ada pandemi ya, COVID ya. Aduh, semakin rasanya tuh sedih ya, karena semakin barang-barang yang ada di rumah itu, aduh, bagaimana membuatnya bisa bermanfaat. Lebih-lebih lalu ada hantaman dari pasar online ya, semuanya pengennya belanja hanya di dalam rumah saja, hanya belanja dan semakin belanja semakin lapar mata, semakin lihat itu semakin membawa lagi barang-barang masuk rumah. Aduh, mumpung ini murah ya, mumpung ini warnanya sesuai ya, saya bagus, senang ya. Semuanya terbeli masuk lagi ke rumah kita. Lama-lama ya saya lihat, kok rumah yang bersih rapi itu kok cuma di Facebook ya. Kayaknya kalau lihat ke rumah-rumah itu ya isinya tumpuk-tumpukan ya. Gombal mukio sama kami juga. Baju-baju numpuk, ya ampun, gara-gara baju hanya 35.000 boleh dapat baru, 70.000 dapat baru, sepatu, pisau 10.000 sudah dapat ya. Semua itu ya, semua seperti mengebrui kita itu apa? Mengebrui, menimbuni kita ya, nimbunin kita gitu loh dengan semua barang-barang itu. Hanya karena kita lapar mata, hanya karena kita merasa mampu beli, tapi sebenarnya tingkat kegunaannya nggak banyak. Lalu barang-barang itu kita sayang-sayang, padahal ada orang lain yang membutuhkannya. Lalu berangkat dari hal-hal itulah kami mencoba membuat gerakan. Kami juga berbicara bersama-sama bagaimana membuat gerakan stop timbun barang, yuk stop ya, stop sudah ya, rumah kita nggak akan mampu menimbun semua keinginan kita, nggak mampu lagi nih. Jadi kita harus mulai memilah mana yang akan kita pakai, mana yang sudah tidak bisa kita pakai tapi masih bisa kita gunakan, atau masih kita artinya bisa kita berikan untuk sesama kita yang lebih membutuhkan, dan kita bisa memperpanjang asas manfaat dari barang tersebut. Kami mencoba membuat gerakan ini, lalu mengumpulkan barang-barang dari rumah sendiri, dari rumah teman kami. Kami coba display, kami coba taruh di sebuah tempat, kami menyebutnya base camp Gestimba. Lalu kami coba itu untuk bisa berbagi dan kami sharingkan kepada teman-teman tanpa memandang kasta. Bedanya Gestimba dengan badan amal adalah barang-barang di badan amal diberikan kepada kaum papa yang memang benar-benar sangat miskin mungkin, yang dianggap berada di ekonomi rendah mungkin seperti itu, tetapi di Gestimba tidak seperti itu. Di Gestimba adalah kami hanya membuat gerakan stop timbun barang-barang yang ada di rumah yang sekiranya memang sudah tidak bisa, tidak memungkinkan lagi untuk punya keberlanjutan di rumah kita masing-masing, kita taruh di Gestimba dan itu bisa diambil oleh siapapun. Tidak peduli kaya ataupun miskin, tetapi ketika kita mengatakan bahwa kita membutuhkan barang itu dan barang itu ada di Gestimba, maka siapapun berhak untuk mengambilnya. Kami berprinsip siapapun berhak untuk menaruh di sana dan siapapun berhak untuk mengambilnya apabila memang diperlukan. Mungkin secara gamblang bisa seperti semacam barter bisa juga, tetapi tidak melulu barter. Kalau barter itu harus saya memberi, saya akan menerima, saya memberi, saya akan menerima, tidak juga. Saya bisa memberi tanpa saya mengambil, bisa juga saya mengambil tapi saya belum bisa memberi, tidak masalah, tidak ada permasalahan di sana. Lalu dikatakan apakah perlu uang? Kami menyebutnya tetap perlu, karena kami membagi barang-barang ada di Gestimba ke dalam 3 bagian. Yang satu adalah barang yang murni gratis, yang memang bisa diambil oleh siapapun yang memerlukan.
Lalu yang kedua, kami menjualnya dengan harga murah karena ada beberapa teman-teman yang merasa lebih berharga kalau dia mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang. Walaupun harga yang kami berikan itu adalah harga santai, 2.000, 3.500, 1.700 mungkin seperti itu. Tetapi bukan uangnya, tetapi adalah bagaimana perputaran barang itu adalah untuk meminimalisir supaya tidak ada timbunan lagi barang di rumah kita, karena kita melakukan perputaran. Lalu yang ketiga adalah kami menggunakan sistem sewa di Gesimba. Misalnya ada troli bayi yang masih bagus, tapi biasanya orang memakainya hanya sebentar saja. Kami menggunakan sistem sewa semampunya untuk orang bisa memakai troli bayi, misalnya, atau kebaya modern, baju-baju pesta yang mewah, yang milik teman-teman kami, mereka taruh di Gesimba dan itu bisa disewakan. Zaman saya dulu kalau mau gelungan Kartinian itu kan harus nyewa di salon, guys. Kalau ini boleh nyewa di Gesimba, bayar semampunya. Bayar dengan senyuman pun kami terima. Ya, jadi intinya bukan uang, tetapi adalah bagaimana menekan timbunan barang dari rumah. Tidak harus selalu memilikinya disimpan di rumah, tetapi kita bisa memutarkan kepentingan, kebutuhan itu lewat Gesimba. Mungkin dilanjutkan dulu dengan Mas Kris, nanti kami lanjut kembali. Ya, baik. Jadi, selanjutnya ini ada 3 gambar ya di depan kita ini. Gambar sebelah kiri itu yang rumah penuh barang gitu ya. Ini bukan rumah saya ya, tapi ini gambaran aja. Rumah saya lebih berantakan lagi. Masih belajar intinya, kami pun masih belajar bagaimana membuat rumah itu bisa bersih dan sederhana. Jadi seperti kata Bu Maria tadi, 70% isi rumah itu sebetulnya barang-barang yang tidak pernah kita pegang ya. Dalam sebulan itu kita mungkin nggak akan memegang barang itu. Tapi karena sikap dan budaya kita maniman tadi, barang itu tuh masih ada di rumah gitu. Jadi seperti gambar di sebelah kiri itu ya contohnya ya. Nah ini termasuk buku yang pernah saya baca ini, bukunya Marie Kondo, The Life Changing Magic of Tidying Up. Ini memang isinya menggugah kita ya. Kenapa sih kita mau disibukkan dengan barang-barang yang banyak tadi ibaratnya. Ini juga dipercaya ini bisa mengubah hidup kita ya. Kalau kita punya kamar yang bersih, kita punya rumah yang bersih ya, seperti gambar di sebelah kanan itu. Ketika rumah kita bersih itu, otomatis pikiran kita akan ikut jernih ya. Jadi nggak bulet, nggak banyak pikiran yang membuat kita akhirnya terbebani dalam hidup ini gitu. Jadi inilah yang menjadi semangat kami gitu ya di Gesimba ini. Jadi apalagi masyarakat sekarang ini pasti sudah banyak kemudahan untuk membeli ya, baik akses maupun mungkin juga ada peningkatan ekonomi gitu kita bicaranya. Jadi mari kita pikirkan lagi ya, teliti sebelum membeli gitu. Karena apa yang kita beli itu belum tentu bisa terpakai untuk kita ya, dan seringkali malah dalam tanda kutip menjadi sampah. Gitu. Ya, lanjutnya lagi, ini saya masuk ke ijo lumut mungkin, bagian ijo lumut, bagian persampahannya. Jadi untuk teman-teman di sini yang mungkin belum tahu apa itu 3R gitu, itu memang akhirnya dipopulerkan secara kearifan lokal oleh provinsi ya, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, itu menjadi slogannya Jateng Gayeng Telong Eng gitu ya. Jadi eng. Itu adalah kearifan lokal dari 3R ya, reduce, reuse, recycle yang saya cantumkan di sebelah kiri itu. Tapi ini dengan versi kearifan lokal kita menjadi ngelongi, nganggo, ngolah gitu. Ini semua adalah upaya-upaya yang terjadi karena foto-foto itu ya. Jadi ada waktu itu ini tanggal 21 Februari, ini kita komunitas lingkungan ini menggelar apel luar biasa di TPA Ngronggo untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dan memang ini, jadi sampah yang ada di rumah kita atau habis kita kegiatan ya, tadi terima kasih Bu Maya sudah mengantar, sebagai warga gereja pun atau bahkan sebagai warga
umat manapun ya, bahkan sekarang bulan puasa ini pun saya juga mengkritisi kenapa justru timbulan sampah kita itu naik gitu. Padahal sebetulnya makannya hanya 2 kali ya puasa ya, sahur dan buka. Tapi kenapa timbulan sampahnya naik? Nah ini yang menjadi refleksi kita bersama. Sampah kita itu ternyata ketika kita buang gitu kan, itu hanya memindahkan masalah dari rumah kita ke tempat yang namanya TPA ya. Jadi rumah kita bersih, tapi ada tempat yang akhirnya menjadi kotor, penuh tumpukan sampah. Ini bahkan ada seorang pegiat ini ya, yang di sebelah kiri itu gambarnya, dia memakai kostum sampah seperti itu ya, sebagai bentuk protesnya mungkin dengan membawa tulisan selamat datang di rumahku gitu. Jadi apa yang kita buang itu sebetulnya akan masuk ke rumahnya monster sampah ini. Jadi ya, ini jadi keprihatinan kita bersama. Buang sampah itu bukan solusi ternyata. Nah, kita mulai dari 3 eng ini. Jadi ini juga sekaligus kegiatan di Gestimba. Ngelongi yang pertama. Jadi mari kita juga berefleksi lagi ya sebelum kita membuang sampah itu. Ini ada contohnya potongan kertas ya. Kebetulan memang Bu Maria ini kan banyak mengasuh anak-anak kecil-kecil gitu ya. Jadi kita banyak membuat prakarya, banyak membuat apa. Ini saking Bu Maria ini pengen ngelongi sampah, itu potongan yang di sebelah kiri atas itu bisa dipotong lagi, menghasilkan potongan-potongan kecil di tengah itu, ya. Karena ini masih bisa digunakan untuk hiasan, untuk nempel-nempel di kertas, ya. Sampai akhirnya sampahnya bisa sebelah kanan itu, ya. Udah benar-benar minim ya, yang bisa kita manfaatkan di situ kan minim. Ini baru yang kita buang, gitu. Nah, ini sebetulnya juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Kalau kita makan misalnya ya, pernah nggak kita kepikiran kalau kita harus menghabiskan makanan ya, ambil secukupnya. Ini terutama mungkin teman-teman muda ya, ini saya juga ngalamin juga ketika mahasiswa, ketika makan gratis, prasmanan, all you can eat, ngambil sebanyak-banyaknya gitu. Terus ketika di piring sisa juga nggak dimakan, akhirnya dibuang. Nah, perilaku-perilaku seperti ini yang memang kita harus sadari, ini menimbulkan sampah akhirnya. Makanya kita harus ngelongi tadi ya. Kita harus mengkonsumsi secukupnya ya, sehingga sisa yang dibuang itu sesedikitnya mungkin. Gitu. Kemudian yang berikutnya lagi nganggu ya. Ini kalau diterjemahkan adalah reuse ya. Jadi ini seperti yang dilakukan di Bazar Gestimba itu, di gambar tengah misalnya, Bazar Gestimba ini memang sementara banyak pakaiannya gitu ya, tapi juga tidak bertutup kemungkinan barang-barang lain seperti mainan anak-anak, buku, dan itu di sebelah kiri atas dan kanan bawah itu adalah teman-teman yang memanfaatkan ya. Jadi seperti teman-teman di sini juga jangan pernah merasa minder ya. Oh, yang ngambil itu hanya teman-teman yang ibaratnya ekonominya menengah ke bawah, yang tidak mampu, yang miskin, enggak. Iya, ada mahasiswa ya, ini justru mahasiswa yang mengambil. Artinya ketika kita mungkin cari buku ya, di toko buku lihat harganya mahal, di perpustakaan mungkin nggak ada. Bisa juga ya, kita saling berbagi di wadah Gestimba ini. Jadi kita tidak harus menciptakan atau memproduksi barang baru, tapi kalau dalam bahasa Jawa ngelungsur ya, mungkin punyanya kakak kelas, atau mungkin kalau baju ya punyanya kakaknya, adiknya, bapaknya, ibunya ya, bahkan itu masih bisa kita pakai lagi ya. Bahkan di kalangan anak-anak muda sekarang juga ada istilahnya thrifting ya. Jadi membeli baju second, itu juga saya kira harus dipopulerkan di teman-teman muda. Terus kok kita kalau mau pesta apa itu pakai baju yang baru, enggak gitu. Kita bisa juga membeli barang-barang second atau tadi ya pinjam ya. Tadi Bu Maria sudah bilang sewa ya. Jadi supaya kita memang menggunakan itu seperlunya. Kita nggak harus beli sekali ya. Misalnya ini saya ambil contoh misalnya baju Imlek ya. Ini juga bagi saya jadi PR. Setiap Imlek beli baju baru misalnya. Nah ini akhirnya kan cuma dipakai sekali dalam setahun kayaknya sayang juga gitu ya. Seandainya bisa ada persewaan, peminjaman, itu akan lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan gitu. Oke, ini yang contoh yang terakhir lagi ya. Di sini juga ada fotonya Bu Maya. Apa itu? Ini adalah ngolah ya. Jadi yang terakhir kalau memang sampah itu sudah sekiranya tidak bisa kita manfaatkan lagi ya, tidak bisa digangguke lagi, memang ini kita harus berpikir juga, saya punya tanggung jawab sampai pengolahannya ya. Jadi misalnya minyak jelantah, itu ada fotonya Bu Maria di situ yang sedang memasukkan minyak ke jerigennya Mbak Jessica ya. Karena memang minyak jelantah ini tidak boleh dibuang sembarangan, bisa mencemari lingkungan. Dan dengan disetorkan ke Mbak Jessica ini, jelantah for change, jelantah ini justru bisa diolah lagi jadi biodiesel ya.
Atau yang paling sederhana yang semua orang bisa melakukan, dibuat lilin ya dari minyak jelantah. Sabun juga bisa. Terus saya di Ijulumut sendiri itu juga ini ya, menggelar pelatihan-pelatihan. Jadi kalau gambar kiri bawah itu misalnya ibu-ibu itu paling senang kalau diajari cara membuat bunga gitu. Padahal bunganya itu murah ya, dari tas kresek ya. Ibu-ibu juga banyak ngopeni tas kresek. Setiap belanja juga kita dapat tas kresek. Dan ini kalau diopeni ternyata bisa juga untuk menjadi dekorasi rumah ya, jadi bunga-bunga gitu. Bahkan ini misalnya ada musim Valentine, terus misalnya ini parcel gitu ya, yang punya keterampilan ini mungkin akan bisa jualan ya, bisa jualan buket bunga, jualan apa, yang semuanya nggak harus beli, tapi memanfaatkan barang sisa tadi ya, yang kita sebut sampah. Kemudian ada gambar mobil di sini. Mobil ini, bannya ini terbuat dari tutup botol ya. Ini juga yang sehari-hari ada di Ijulumut. Ini kerinduan saya sebetulnya ya, generasi saya ke atas itu. Dulu ketika membuat mainan itu kita betul-betul memanfaatkan barang sisa ya. Misalnya ketapel, tarik dulu ranting pohon gitu. Kemudian kita membuat kereta-keretaan ya, habis makan jeruk Bali itu kita buat mainan. Tapi anak-anak zaman sekarang apa yang dilakukan misalnya? Mainan itu cari di toko mainan gitu ya misalnya ya. Atau mainan itu download di Google Play gitu. Nah ini sikap-sikap seperti ini yang sebetulnya perlu kita refleksikan lagi ya. Kalau bisa budaya memproduksi ya ibaratnya, itu memang harus ditumbuhkan dari kita ya. Jangan bangga jadi bangsa yang jadi konsumen terus ya, jadi pasar terus. Mobil bisanya beli, handphone bisanya beli gitu kan. Kenapa tidak dari material yang murah ini kita coba-coba aja ya kan? Bikin bunga, bikin mobil, bikin apa. Sehingga nanti ketika kita harus dewasa membuat dari besi yang tenanan misalnya, sudah ada gambaran di kita. Oh, nek membuat mobil itu biar modelnya bisa muter, harus bikin dulu engselnya misalnya dan seterusnya. Itu yang kami ajarkan di Ijulumut seperti itu, sekaligus tadi mengolah sampah ya. Kemudian untuk sampah elektronik itu e-waste ya, yang ada Dropbox-nya itu memang jenis sampah yang tidak boleh dibuang sembarangan, karena itu bahan-bahannya itu adalah bahan B3 ya, bahan yang mengandung berbahaya dan beracun. Jadi kita kan pastinya tahu ya dari handphone kita ini ada logam tembaga misalnya, ada logam krom, ada aluminium dioksida dan seterusnya. Ini adalah logam-logam yang harusnya ada di tambang ya, ada di dasar bumi gitu. Ketika kita buang baterai sembarangan, buang kabel sembarangan, nah itu sama dengan kita memberi pupuk ya, pupuk logam-logam ini untuk tanaman yang di sekitar kita. Atau mungkin kalau airnya lewat ya berarti nanti masuk ke sungai, ikan-ikannya juga akhirnya terkontaminasi oleh logam berat. Nah, melalui gerakan Dropbox ini diharapkan pengolahan sampah elektronik bisa lebih tinggi ya. Di Indonesia ini masih banyak sampah yang belum bisa di-recycle. Jadi kalau kita bicara recycle rate-nya itu masih rendah sekali. Nah, mudah-mudahan kalau semua orang ya, tidak hanya saya, tidak hanya Bu Maria, tidak hanya Bu Maya, Pak Tomo, dan teman-teman di sini, tidak hanya kita semua, tapi semua orang itu punya keinginan untuk bertanggung jawab tadi ya. Ya ngelongi, ya nganggu, ya ikut ngolah, ya kan. Itu akhirnya kita akan terbebas dari yang namanya masalah sampah. Gitu. Itu kurang lebih gambaran untuk ngolah. Terus selanjutnya Bu Maria akan melanjutkan. Jadi kemudian menjadi refleksi kita bersama ketika kita bertanya kenapa kita perlu gerakan stop timbun barang. Gerakan ini bukan gerakan milik perseorangan, tapi ini adalah gerakan kita bersama. Ada 4 hal yang bisa kita refleksikan ke dalam kehidupan kita ya. Terlebih pandemi ini juga banyak sekali mengajarkan bahwa ternyata hidup kita tidak tahu kapan, tidak tahu harus selesai, tidak harus tahu perubahan yang sangat tiba-tiba, tidak membutuhkan persiapan dari pihak kita ya, sehingga kita bisa memikirkan hidup kita hanya sekali itu, mari kita buat berguna ya. Kalau kita katakan buat berguna ya, setelah itu boleh mati. Harus berguna dulu ya. Lalu yang kedua, buat juga hidup kita ini selama hidup bisa bahagia tanpa terbebani barang yang tidak tahu kapan tuh kita bisa memakainya. Masih di eman-eman itu kalau kami mengatakan stop the power of mbok menowo.
Ini yang luar Jawa tahu enggak ya? The power of mbok menawa sesuk aku gering sithik tak nggone mbok menawa sesuk aku masih cukup apa tak mau tak giniin. Nah, itu sudah ya. Jangan terbebani ya. Selesai, singkirkan, biarkan, izinkan lewat ya. Lalu juga jangan terlalu sayang kepada barang pribadi ya. Barang itu bisa boleh izinkan saja pergi kalau memang harus pergi, dan izinkan yang baru bisa datang, atau izinkan juga dia menjadi manfaat keberkahan untuk sesama kita ya. Nah, karena kita memperhatikan keperluan sesama kita. Terlebih TPA Ngronggo ya, yang orang Salatiga harus tahu bahwa TPA Ngronggo itu sudah terlalu banyak sampah. Kalau mau melihat sampah sebenar-benarnya sampah, mari kita piknik ke TPA Ngronggo ya. Sudah gunungan sampah di sana ya. Kalau kita masih mau memiliki gaya hidup yang konsumtif, yang tidak sayang bumi, itu semuanya akan menambah beban. Di TPA kita juga akan semakin merusak kehidupan di bumi. Dampaknya hanya akan kembali kepada kita. Oke, yang selanjutnya, mari hidup sayangi bumi melalui refleksi Paskah kemenangan untuk kehidupan ini. Mari kita menangkan hidup kita dengan kita melepas rasa yang terlalu sayang atas kepemilikan pribadi. Kita juga menyayangi kembali kehidupan bersama, menyayangi kehidupan di bumi yang lebih baik ya, menyayangi sesama kita melalui hidup yang berbagi ya. Saya yakin ya warga GKJ Sidomukti juga bisa. Mari ikut bergerak menyayangi bumi. Matur nuwun. Saya mengajak kita memberikan aplaus meskipun dari tempat kita masing-masing dengan menunjukkan kita bertepuk tangan buat apa yang dibagikan kepada kita sore hari ini dalam sarasehan virtual, bukan hanya buah pikir dari Bu Maria, dari Mas Kristanto dalam upaya bergerak secara nyata untuk lebih peduli kepada bumi yang ada rumah bersama, tetapi juga membagikan pengalaman nyata bahwa ternyata dari hal yang kecil, itu tadi kan Bu Maria menyampaikan sebenarnya Gestimba, gerakan Stop Timbun Barang itu mulai dari keresahan pribadi Bu Maria yang melihat kok banyak sekali barang di rumah sendiri ya, berarti Bu Maria yang tertimbun itu karena tidak dipakai atau jarang dipakai, dan volumenya itu mencapai 70%. Saya yakin angka 70% itu bukan angka pribadinya Bu Maria, tetapi tulisan, ada banyak tulisan yang berdasarkan riset yang meneliti bahwa ternyata sebenarnya kita itu banyak menimbun barang, dan angkanya 70% itu barang. Kenapa disebut menimbun? Karena barang itu jarang atau bahkan tidak pernah kita pakai. Penyebabnya karena pola konsumtif tadi ya, Bu Maria sebutkan ingin punya barang itu. Antara ingin sama membutuhkan itu sebenarnya berbeda ya, tetapi kita perlu melatih kepekaan antara menginginkan sesuatu benda atau sebenarnya membutuhkan gitu. Nah, itu yang seringkali rancu gitu. Kemudian budaya konsumtif ini sebenarnya ternyata berujung pada realita bukan hanya penumpukan barang, tetapi juga penumpukan sampah. Kita sudah tahu persoalan besar umat manusia di tengah bumi yang adalah rumah. Kemudian Mas Kris tadi sudah membagikan pengalamannya
Ibu Bapak warga GKJ Sidomukti mestinya sudah tidak asing dengan Mas Kris, dengan wajahnya Mas Kris. Selain Mas Kris ini teman-teman sobat muda, di mana pemuda GKJ Sidomukti juga berpartisipasi dalam sobat muda. Sobat muda itu adalah komunitas pemuda lintas iman. Lalu dalam beberapa kali kesempatan Mas Kris berpartisipasi di aktivitas-aktivitas yang dibuat oleh GKJ Sidomukti. Lalu tadi sempat disinggung juga bahwa selain Gestimba dan komunitas Ijo Lumut tadi, ada kolaborasi dari 2 komunitas yang lain. Jadi ada 4 komunitas yang bersama-sama dengan kita pada sarasehan virtual sore hari ini, tetapi betapapun komunitasnya berbeda-beda, tapi ternyata keempat sobat kita ini selama ini rupanya sudah berkolaborasi ya, bergerak bersama. Ada Kak Yesika dari Jelantah for Change Salatiga. Namanya keren sekali ya Kak Yesika. Jelantah itu minyak goreng bekas ya, teman-teman yang belum tahu itu bahasa Jawa. Jelantah for Change Salatiga, mungkin nanti bisa sedikit ya berbagi apa itu Jelantah for Change Salatiga. Dan ada Bu Widi, ya Bu Widi dari Rumah Alam yang tadi sudah disebut oleh Bu Maria, dengan gerakannya mengupayakan membuat bumi ini, membuat lingkungan ini menjadi lebih hijau. Oke, mungkin sebelum kita sharing ya, Ibu Bapak yang sudah hadir punya kesempatan untuk bertanya, untuk menanggapi apa yang sudah dibagikan. Kita akan ambil foto bersama-sama terlebih dahulu. Setelah itu, saya berikan kesempatan masing-masing kepada Kak Yesika dan Bu Widi, masing-masing 5 menit ya, untuk memberi sedikit saja, jangan diberi semua, supaya semua tidak cepat-cepat pergi dari ruang virtual ini untuk mendengarkan lebih lanjut. Ibu Bapak dan Saudara, minta tolong dengan sangat untuk mengaktifkan kameranya, karena kami akan mengambil gambar kita semua untuk dokumentasi kegiatan Panitia Pasca, juga dokumentasi GKJ Sidomukti. Berikan senyum yang paling manis untuk sesama kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali sudah bersedia mengaktifkan kamera untuk diambil gambarnya. Silakan, mau Bu Widi dulu atau Kak Yesika dulu? Masing-masing 5 menit. Silakan, ini Jessica dulu. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Izinkan saya untuk share script apa sebenarnya Jelantah for Change. Oke. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Yesika. Saya salah satu relawan di Gestimba dan komunitas saya ada di Jelantah for Change sebenarnya. Jelantah for Change ini satu komunitas yang sudah ada di hampir seluruh wilayah di Indonesia, dan salah satunya ada di Salatiga, ada 2 relawan di Salatiga, dan saya salah satunya. Nah, Jelantah for Change ini bergerak di edukasi, di donasi, dan menangani jelantah khususnya, karena seperti yang tadi sudah disampaikan, jelantah itu adalah salah satu limbah yang mungkin kita tidak tahu kalau itu limbah, karena kita pikir itu organik. Jadi kita dengan mudahnya membuang, tapi ternyata limbah jelantah atau limbah minyak goreng bekas ini cukup membuat masalah juga gitu. Jadi Jelantah for Change fokusnya ada di
edukasi untuk pengelolaan secara sederhana untuk membuat lilin dan juga sabun cuci, bukan sabun mandi tapi sabun cuci baju atau gombal apa ya, lap. Nah, seperti itu, dan kemudian donasi, dan juga kita menolong atau berkoordinasi dengan komunitas-komunitas untuk tabungan jelantah. Begitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan juga, jelantah itu merusak sebenarnya. Kalau kita buang sembarangan ke tanah, akan merusak tanah. Merusak air, merusak lingkungan. Lingkungan termasuk air juga. Kalau kita buang itu ke saluran air, maka saluran air kita mungkin tersumbat karena akan berkerak gitu. Dan bagaimana dengan jelantah yang dipakai terus-menerus untuk menggoreng? Karena mungkin sekarang ini minyak mahal, akhirnya ya dipakai sampai tetes terakhir gitu. Padahal jelantah yang sudah dipakai lebih dari 3 kali itu justru merusak kesehatan kita. Dan karena semakin banyak orang yang menggoreng, semakin banyak juga orang yang mengalami sakit jantung, stroke, dan lain-lain. Jadi salah satunya karena ya ini menggunakan jelantah. Apalagi kalau kita beli gorengan di pinggir jalan, yang minyaknya hitam makin enak, tapi itu justru merusak kesehatan kita. Nah, jelantah for change juga nantinya akan bergerak ke edukasi tentang kesehatan itu. Jadi kita mengedukasi seputar jelantah. Nah, di Salatiga sendiri kami memang belum banyak bergerak. Kami salah satu relawan, kami ada di Gereja Paulus Miki dan saya di Kristus Raja Tegarejo. Nah, ini untuk Paskah nanti ada satu program yang kita akan mulai jalankan, yaitu mendonasikan sisa lilin. Seperti yang kita tahu, lilin itu kan tidak jauh dari gereja. Jadi, tapi sayangnya lilin yang sudah patah atau lilin yang sumbunya sudah tidak ada lagi, itu biasanya ya udahlah ya dibuang gitu. Tapi ternyata sampai tetes terakhir pun sebenarnya lilin itu masih bisa kita manfaatkan. Jadi karena itulah kita mencoba untuk mengadakan program ini untuk mendonasikan sisa lilin yang ada di rumah umat untuk kemudian kami Jelantah for Change mengelola lagi untuk bersama jelantah, minyak jelantah yang sudah kami kumpulkan untuk dibuat jadi lilin lagi dan dipakai di Gua Maria, begitu. Mungkin dari GKJ Sidomukti mungkin punya program yang bisa dilakukan nantinya. Saya juga berharap seperti itu supaya jelantah dan limbah lilin kita itu tidak terbuang sia-sia ke TPA. Begitu. Mungkin itu perkenalan singkat dari Jelantah for Change, dan jika ingin berdonasi jelantah bisa menghubungi Gestimba karena kami juga punya Dropbox di Gestimba. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Jessica. Aduh, keren banget ya. Sebenarnya Ibu Bapak Saudara, kita terbantu loh dengan gerakan Jelantah for Change yang sudah ada di Salatiga. Artinya kita tahu limbah jelantah, jadi jelantah itu limbah sebenarnya yang kalau dikonsumsi lebih dari 3 kali, sebenarnya bukan 3 kali ya Kak Jessica, begitu 1 kali kan dia sudah menghasilkan toksin ya bagi tubuh kita. Tapi ya udahlah, karena situasi harga minyak goreng yang luar biasa melangit saat ini, bolehlah kita pakai 1 kali lagi jadi 2 kali. Kalau 3 kali kok eman-eman ya. Iya, harga minyak mahal. Berapa ya seliter sekarang? 30 gitu. Tapi kalau kita pakai sampai 3 kali dan itu menghasilkan sumbatan dalam pembuluh darah kita, harga yang harus kita bayar tuh lebih dari 30.000, lebih dari harga
seliter minyak gitu. Nah, caranya gimana, Bu? Gimana terus kita makan apa kalau nggak pakai minyak goreng? Ada cara lain kok untuk mengolah makanan selain digoreng, dikukus, di apa? Rebus, Direbus. Apalagi Pak Kusyadi, loh lah kok malah banyak dipanggang. cara. Dipanggang, ya. Nah, itu nanti bisa jadi topik sarasehan virtual yang berbeda, Ibu Bapak. Iya, terima kasih Kak Yesika untuk sharing yang luar biasa. Kita lanjut dulu ya ke Bu Widi untuk berbagi, Bu Widi. Setelah itu kita masuk dalam diskusi, dalam sharing, dalam tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maya. Selamat sore Bapak Ibu. Nama saya Widianda. Kadang ada yang memanggil Widi, ada juga yang memanggil Wiwit, gitu nama kecil saya. Saya adalah anggota dari komunitas Rumah Alam, gitu. Komunitas kami ini masih baru kalau dibandingkan dengan komunitasnya Mas Kris di Ijo Lumut, komunitasnya Mbak Maria di Gestimba, dan komunitasnya Jessica dengan Bank Sampah Gelima, serta Jelantah for Change-nya. Kami masih newbie begitu sebagai satu komunitas. Tapi kami memiliki concern, kepedulian juga, terutama terkait dengan adanya tanaman-tanaman, khususnya tumbuhan-tumbuhan lokal yang mungkin sudah pelan-pelan begitu ya, karena kadang-kadang dinilai tidak bermanfaat bagi kita manusia ya. Kadang-kadang kita menilai tumbuhan ini bermanfaat kalau dia bisa menghasilkan buah yang kita makan begitu. Ya, salah satunya misalnya saya ambil contoh adalah jamblang atau duet begitu. Jadi ada tanaman-tanaman, salah satu contohnya adalah duet itu dulu ketika saya kecil gitu ya. Kami makan duet gitu rasanya memang ya asam, sangat asam gitu. Tapi sekarang dan mungkin karena itu ya banyak orang yang tidak terlalu suka untuk memakannya. Nah, sekarang itu ketika saya mau mencari buah itu di pasar pun susah dan pohonnya pun mungkin sangat terbatas dijumpai. Nah, itu tadi karena kadang-kadang kita berpikir bahwa bermanfaat itu hanya kalau dia bisa kita konsumsi begitu atau kayunya bisa kita gunakan begitu. Tetapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Nah, berangkat dari kepedulian ini, dari keresahan ini, maka kami coba untuk bergerak. Jadi dalam hal edukasi juga sama seperti teman-teman yang lain, kami coba untuk menyampaikan melalui apa yang bisa kami lakukan, memunculkan begitu. Apa tanaman ini namanya apa, kemudian apa saja manfaatnya, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk lingkungan hidup secara umum, termasuk untuk makhluk hidup yang lain begitu. Nah, memang selama ini yang kami lakukan terutama adalah identifikasi tanaman-tanaman. Kami berkolaborasi dengan lembaga pendidikan, salah satunya adalah SMA 2 dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami memberikan nama pada tanaman-tanaman serta informasi mengenai tanaman ini, nama ilmiahnya apa, kemudian manfaatnya apa saja dan ciri-ciri yang lainnya, sehingga di beberapa taman, ada taman kota, kemudian taman cerdas di Salatiga, begitu. Kemudian juga ada taman tinggir dengan harapan ketika anak-anak misalnya bermain ke sana dan mereka membaca informasi ini, mereka tahu, oh tanaman ini namanya ini dan dia juga punya manfaat bagi kita semua, manusia dan juga lingkungan hidup yang lain. Kemudian juga kami melakukan masih belajar juga, kami melakukan sedikit pembibitan begitu untuk kami bisa bagikan kepada teman-teman yang lain. Ada satu sebetulnya tim kami, tapi kelihatannya tidak ikut kegiatan ini yang juga berasal dari GKJ Sidomukti, anggota jemaah di sini yaitu Mbak Ratri Wulandari. Cuma mungkin Mbak Ratri tidak sore ini tidak bergabung di sini. Terima kasih atas waktunya Bu Maya dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan diri. Saya malah tidak berpikir bahwa akan diminta untuk memperkenalkan diri karena saya bergabung untuk mendukung teman-teman Mas Kris dan Mbak Maria serta Jessica. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih banyak Bu Widi. Waduh, sebuah kegiatan yang menginspirasi Rumah Alam. Bagaimana mengupayakan
lingkungan kita semakin bertambah, semakin hijau dengan bibit-bibit tanaman yang mulai ditinggalkan ya, mulai jarang. Coba saya ingin tahu tuh teman-teman PPL, tahu nggak tanaman atau buah duet? Gitu yang disebut oleh Bu Widi. Kalau Bu Saptono, Bu Atin, di sini saya lihat ada Bu Kusmanto, ada Bu Inwilujeng, ada Bu Titik Kundarto, tadi saya lihat ada Bu Bas juga, pasti tahu itu tanaman atau buah duet seperti apa gitu. Ada teman-teman PPL yang tahu buah duet seperti, oh tahu, ya Radit, keren Radit. Kamu kan termasuk milenial ya, tahu tanaman Radit, keren ya. Ya, baik Ibu Bapak, sekarang kesempatan bagi kita untuk bertanya atau menanggapi sebanyak mungkin, mumpung belum dibatasi oleh waktu. Tetapi sebagai informasi awal, ketika merancang Sarasehan virtual ini, Panitia Pasca sudah mengagendakan bahwa Sarasehan virtual seperti ini sebenarnya sayang kalau hanya berakhir dalam pertemuan virtual seperti ini. Informasi sudah dibagikan, pengetahuan sudah diberikan, tetapi kan sebenarnya ilmu pengetahuan itu berkembang. Termasuk salah satunya perkembangan informasi dan pengetahuan yang kita peroleh pada sore hari ini juga bisa kita dapat melalui gerakan dan aksi nyata gitu. Jadi bergerak, belajar bersama, kita duduk bersama di ruang virtual ini, belajar bersama, tapi juga kita bisa belajar ketika kita bergerak nyata, kita beraksi secara konkret. Nah, doakan dan dukung karena kemarin pertimbangannya adalah pandemi, dan salah tiga ketika kami merancang kegiatan ini masih berada di level 4, makanya Sarasehannya virtual. Kami akan menindaklanjuti Sarasehan virtual pada sore hari ini dengan pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka isinya bukan Sarasehan, Ibu Bapak, tetapi kita akan menghadirkan keempat komunitas ini yang bergabung sore hari ini. Ada Gestimba, ada komunitas Ijo Lumut yang akan hadir dengan drop box, di mana Ibu Bapak Saudara bisa bawa sampah elektroniknya. Nggak usah bingung dengan sampah lampu bola lampu yang sudah rusak, bola lampu yang sudah mati. Nggak usah bingung dengan baterai yang sudah habis. Nggak usah bingung dengan charger HP atau charger yang sudah rusak. Ini kebetulan saya nimbun juga nih sampah elektronik di rumah saya. Bukan karena saya eman-eman loh Bu Maria, tapi saya menunggu waktu kapan bisa ketemu Mas Kris dengan Dropbox-nya itu. Dilala 2 kali kegiatan Gestimba di beberapa tempat itu saya kok nggak bisa gabung gitu. Waktunya nggak pas buat saya gitu. Wah, berharap kegiatan tatap mukanya ini bisa dilaksanakan ya Ibu Ketua Panitia, Bu Atin, lalu ada Pak Sekretaris Panitia, Pak Sutomo, dan Ibu Bapak Panitia yang lain yang hadir bergabung sore hari ini. Kita bisa bawa jelantah di rumah kita masing-masing. Mau sedikit, mau banyak akan diterima dengan sukacita oleh Kak Yesika. Betul? Betul Kak Yesika gitu. Dan bukan nggak mungkin saya jadi tadi terpikir, wah menarik juga itu. Bagaimana mengelola jelantah menjadi lilin, menjadi sabun cuci untuk bukan sabun mandi ya Kak Yesika, sabun cuci, bisa sabun cuci sabun cuci baju Bu, baju atau lap-lap gitulah. Oke. Kalau sabun cuci piring belum ya? Bisa juga, tapi saya kurang merekomendasikan ya karena tidak melalui tes lab. Begitu ya. Jadi untuk mengetahui food grade-nya itu tetap harus ada. Betul. Oke. Paling tidak untuk sabun cuci kain atau sabun cuci
kain pel, Ibu Bapak, pasti kita butuh tuh Ya. sabun cuci kain pel gitu ya. Kita bisa bawa jelantah kita. Kita bisa lihat tanaman apa yang selama ini dikembangkan oleh Bu Widi. Kita doakan, kita dukung bahwa pertemuan tatap muka itu dapat berlangsung pada hari Minggu 24 April setelah ibadah pagi di GKJ Sidomukti. Saya berharap sobat-sobat dari keempat komunitas ini tidak keberatan untuk hadir di GKJ Sidomukti. Mari bawa 70% barang yang ada di rumah Ibu Bapak yang sebenarnya selama ini jarang atau bahkan tidak pernah dipakai. Yakin, pasti ada itu. Satu barang, malah mungkin bukan satu ya, lebih dari satu barang yang menumpuk di rumah kita, tertimbun, baik kita sadari atau tanpa sengaja. Silakan kesempatan untuk bertanya, menanggapi, bisa dinyalakan volumenya, bisa juga menyalakan kameranya. Bu Atin silakan, tapi masih mute Ibu. Nah, saya sudah ya, sudah bisa ya. Saya memang tertarik sekali dengan penjelasan atau pemaparan sharing dari Bu Maria, Mas Kris dan teman-teman Mbak Widi, Mbak Jessica ini luar biasa sekali ya. Bagi saya itu satu hal yang sangat luar biasa. Saya sendiri merasa bahwa rumah saya mungkin bukan hanya 70% timbunan barang, tapi 80% banyak sekali yang tidak terpakai daripada yang terpakai. Itu benar-benar saya sadari seperti itu. Pernah suatu kali setelah saya membaca bukunya Marie Kondo itu, wah saya aktif banget membersihkan. Tapi setelah itu berapa bulan kemudian sudah numpuk lagi dan ternyata cepat sekali menumpuk, itu jauh lebih cepat daripada membuangnya. Ketika membuang dengan cepatnya bisa ini, tapi begitu ternyata menumpuk cepat sekali, itu bisa dalam waktu hanya dekat itu sudah tertumpuk lagi. Yang seperti itu memang rupanya memang harus kita sadari. Kalau kita enggak, itu menjadi habit kita, setiap kali dibuang, setiap kali harus dibuang itu, dan kesadaran untuk melepaskan sesuatu yang itu loh, sesuatu yang melekat di hati kita itu yang harusnya memang. Di rumah saya yang paling banyak itu sampah kertas. Wah, ampun. Ada berapa rak buku yang penuh dengan sampah. Apalagi suami saya itu, aduh, eman itu masih paper dari zaman kapan ya, padahal ya nggak mungkin dibaca lagi, nggak mungkin sudah. Itu udah saya yang ditulis susah-susah dari zaman, tapi kan itu sudah sekian puluh tahun lagi, itu sudah menumpuk banyak sekali barang-barang seperti itu. Nah, saya mau tanya, apakah yang barang-barang sejenis kertas, sejenis apa itu juga bisa masuk ke Gestimba atau enggak? Kalau itu enggak, ya berarti memang harus itu jatahnya pemulung apa gitu. Nah, mungkin memang harus dipilah. Saya nggak tahu persis yang diterima oleh Gestimba yang apa saja, jenis apa saja yang diterima di Gestimba. Saya kepengen sekali benar-benar menguras rumah saya untuk supaya rumah saya, bayangkan rumah saya jadi bersih, itu masih dalam angan-angan. Ya, hanya itu saja mungkin satu ini kan. Kemudian yang soal jelantah tadi. Jelantah yang boleh dibawa atau yang bisa diolah itu yang ya sudah sampai hitam atau kadang-kadang itu kan ada jelantah hitam karena habis goreng ikan, goreng apa itu kan jadi hitam sekali gitu. Apakah itu masih bisa diterima atau yang seperti apa jelantahnya itu? Mungkin hanya itu yang bisa diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Atin. Ada 2 pertanyaan, langsung aja ya. Ibu Bapak selain bisa bertanya langsung dengan menyalakan mic-nya, Ibu Bapak bisa mengetikkan tanggapan pertanyaan di kolom chat di bawah kita itu. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Atin tadi, beliau Ketua Panitia Paskah GKJ Sidomukti tahun ini, jenis barang seperti apa yang diterima oleh Gestimba? Apakah kertas termasuk
sama buatin pertanyaannya. Kalau kertas saya kaya banget, kertas bekas. Bingung juga apa namanya mau diapakan karena kadang-kadang itu isinya tulisan apa ya apa makalah. Kemudian pertanyaan kedua tadi untuk Kak Yesika. Jelantah seperti apa Kak Yesika yang diterima oleh Jelantah for Change Salatiga? Dan jelantah seperti apa juga yang bisa diolah kembali? Silakan. Ya, ini baru ketua yang keren, langsung punya aksi, jempol. Malu. Iya, jadi memang ya melepaskan jiwa kemelekatan terhadap barang itu kita itu artinya gampang nempel, nggak cuma dulu pacaran artinya kayak perangko sama cowoknya, ini sama barang ya, sama kertas cuwilik-cuwilik, sama piring hadiahnya Rinso gitu aja melekat ya. Jadi melepaskan itu adalah perlu pelatihan ya. Kalau barang apa saja yang diterima di Gestimba sebenarnya secara juara satu adalah barang yang masih bisa dimanfaatkan, yang masih memiliki asas manfaat, yang masih bisa diteruskan kebermanfaatannya oleh teman-teman. Jadi kita akan memperpanjang asas manfaat dari barang tersebut di Gestimba karena bisa dipakai oleh yang lain, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk beberapa jenis sampah. Karena kami seperti tadi berkolaborasi dengan Ijo Lumut, berkolaborasi dengan teman-teman dari Bank Sampah. Saat ini kami sedang bersama-sama dengan 15 komunitas di Salatiga, termasuk para bank sampah yang juga bisa menampung itu untuk mereka kelola lebih lanjut lagi. Seperti misalnya kertas-kertas itu bisa dibuat menjadi bubur kertas, lalu akan diolah menjadi karton-karton yang bisa dibuat lebih bermanfaat lagi seperti itu. Jadi kalau sekarang kenalnya baru di Gestimba, boleh nitip di Gestimba, nanti kami akan salurkan ke teman-teman yang kami tahu. Ada juga yang mereka membawa apapun dan bertanya kepada Gestimba, apakah ini boleh dibawa ke Gestimba? Kami mengatakan, oh untuk ini boleh, kami akan salurkan ke bank sampah ini. Oh untuk ini boleh, kami akan berikan untuk Jelantah for Change. Oh untuk ini boleh, kami akan salurkan untuk pembibitan di rumah alam, seperti itu. Kami bisa saling membantu karena kami saling berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Jadi jangan ragu, mari kita mulai bebersih rumah, melepaskan jiwa kemelekatan. Terima kasih. Jadi bisa ya Bu Maria kalau warga di GKJ Sidomukti nanti akan membawa kertas bekasnya. Gestimba akan menampung untuk disalurkan ke komunitas atau bank sampah yang mengelola kertas bekas itu menjadi bubur kertas, gitu ya. Wah, senang sekali kita ya buatin ya. Bisa buang kertas. Iya. Silakan berikutnya. Nanti kalau buatin masih mau menanggapi boleh setelah Kak Yesika menyampaikan menjawab pertanyaan buatin. Silakan Kak Yesika. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Atin. Yang pertama, jelantah seperti apa yang bisa diolah menjadi lilin dan sabun. Selama ini yang saya pakai untuk mengolah sabun dan lilin adalah jelantah yang baru 1 atau 2 kali pemakaian. Jadi masih bening, masih ya coklat bening lah, tidak sampai hitam. Karena untuk membuat lilin dan sabun itu kan perlu dijernihkan dengan zeolit atau pasir kucing supaya warnanya lebih baik dan juga mengurangi aroma ikan asin dan lain-lain begitu. Jadi yang bisa diolah adalah yang 1 atau 2 kali pemakaian, bukan untuk menggoreng ikan gitu. Kalau menggoreng ikan biasanya ada busa-busanya ya. Nah itu biasanya itu akan langsung masuk ke jerigen untuk diolah, dibawa ke tempat eksportir biodiesel.
gitu. Jadi yang sudah hitam itu tetap diterima, tapi akan disalurkan ke eksportir biodiesel. Nah, jika untuk yang disalurkan ke eksportir biodiesel tersebut itu memang ada apa ya istilahnya pengganti, dana pengganti. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada yang beli jelantah, nah itu sama sebenarnya, hanya saja kalau dengan jelantah for change, kami bisa mempertanggungjawabkan kemana kami me- menyalurkan jelantah tersebut. Karena ada beberapa oknum yang juga membeli jelantah untuk diolah kembali menjadi minyak goreng baru untuk digunakan, dijual ke tukang-tukang gorengan. Nah, itu yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau dengan jelantah for change, kami bisa mempertanggungjawabkan kemana kami ngirim dan juga eksportir yang menjadi partner kami, rekan kerja kami adalah eksportir yang memang sudah terdaftar di eh, di apa ya pemerintah dan juga sudah eh, atas sepengetahuan dari DLH Salatiga juga. Jadi kami sudah bekerja dengan DLH Salatiga untuk ini. Memang mungkin belum sosialisasinya memang belum ada, tapi kami sudah eh, kula nuwun istilahnya ke DLH Salatiga untuk proses ini gitu. Terima kasih. Iya, Kak Jessica. Jadi Ibu Bapak eh, komunitas yang bersama-sama dengan kita dan membagikan pengetahuan, informasi dan pengalamannya ini tidak hanya bergerak di aras komunitas sendiri, di aras lokal, tapi sudah bermitra dengan pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup untuk mengembangkan gerakan ini. Tapi memang sesungguhnya untuk bergerak nyata, lebih menyayangi bumi, kita nggak bisa bergerak sendiri. Kita harus bergandeng tangan, kita harus bermitra. Kita bersyukur bahwa pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memikirkan, sudah bergerak secara nyata gitu. Tentu membutuhkan sebuah proses panjang dan perlu mengembangkan kerjasama dengan sebanyak mungkin, seluas mungkin kelompok-kelompok masyarakat, termasuk gereja di dalamnya. Dan Kak Jessica, saya pernah membaca itu. Jadi minyak jelantah yang hitam itu kan tidak bisa langsung diolah gitu. Minyak jelantah yang sudah hitam pekat itu diolah menjadi biodiesel ya, dan itu diekspor ke eh, saya pernah baca itu ke Eropa, betul ya? Ya, untuk saat ini eh, di Malaysia dan Inggris, Bu. Oke. Meskipun di Indonesia sudah ada satu pabrik pengolahan biodiesel itu di Kalimantan, Uh-uh. tapi dan Bali kalau nggak salah, tapi memang belum belum apa ya keperluannya konsumsi minyak jelantahnya belum banyak sebanyak yang diekspor ke Malaysia dan Inggris tersebut. Karena itu Gitu. dijadikan sumber energi ya untuk negara-negara itu ya. Betul, betul. Betul. Iya. Agak malu sebenarnya kalau kalau ternyata produsen jelantah terbesar adalah salah satunya Indonesia gitu ya. Tapi ternyata begini loh Ibu Bapak, jelantah yang kita produksi itu jangan kita buang karena itu bisa di reuse, di recycle sedemikian rupa bahkan menghasilkan income bagi masyarakat. Kalau masyarakat tahu bagaimana mengelolanya, kemana ini harus disalurkan. Kita sangat terbantu dengan kehadiran jelantah for change gitu, sehingga kita tahu kemana kita bawa jelantah. Yang masih bening nanti akan diolah menjadi lilin, menjadi sabun. Kapan-kapan Kak Jessica boleh juga nih bikin pelatihan buat kami di GKJ Sidomukti ya. Gitu ya. Bagaimana Ibu Bapak? Setuju ya? Boleh. Uh, lalu yang sudah hitam tetap diterima oleh Jelantah for Change untuk
disalurkan. Dan penyalurannya ini aman gitu, aman bagi kita, aman bagi lingkungan kita. Baik, ada lagi tanggapan, pertanyaan, Ibu Bapak, teman-teman mahasiswa PPL, silakan loh kalau mau menanggapi atau bertanya. Di kolom chat masih kosong. Pak Sutomo nih kelihatannya yang sedang bersiap-siap, atau hanya menyalakan mic? Ini apa namanya, tentang apa ya, kita kan lokasinya ada bermacam-macam gitu kan. Maksud saya, adakah satu tempat yang pasti gitu, yang pasti tidak jauh dari lokasi kita, saya punya jelantah, saya bawa, saya serahkan di situ. Nah, mungkin di sini kan masih bertanya, kalau Mbak Jessica itu rumahnya di mana, mau nyerahkannya juga susah. Kalau misalnya Bu Maria, Mas Kris itu di mana, itu kan, aduh kok jauh ya, malas saya mau ke sana gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalnya, tapi memang harus ada yang melopori ya, maksud saya, gereja misalnya, gereja kita ada yang bertanggung jawab di situ untuk menampung benda-benda yang sudah waste, sudah sampah itu, kemudian penyalurannya kan bisa kan, nanti kalau sudah terkumpul banyak, Mbak Jessica dikontak, ini Mbak Jessica sudah ada, atau mungkin ada barang-barang yang bisa diserahkan di Gestimba gitu kan, untuk diambil kan, tidak hanya satu momen gitu kan, tanggal 24 misalnya, tapi bisa berlanjut terus gitu kan. Nah, bisa nggak ya ada yang bertanggung jawab di gereja kita untuk itu gitu. Itu aja Bu Maria, Bu Maya. Keren, keren, keren. Ibu Bapak, teman-teman sobat, Pak Sutomo ini salah satu majelis gitu. Jadi karena beliau mengusulkan sebuah gagasan keren untuk GKJ Sidomukti sendiri, sekaligus saja kita minta, Pak Tomo, saya siap bersurat secara formal kepada majelis untuk mengusulkan tindak lanjut dari sarasehan virtual ini. Saya sangat yakin, saya sangat percaya bahwa pemikiran yang muncul dari sarasehan virtual pada sore hari ini akan ditanggapi, akan direspon secara positif oleh majelis gitu. Tapi betul Pak Tomo, tentu perlu ada relawan. Sama seperti Mas Kris, Bu Maria, Kak Jessica, Bu Widi yang telah memberikan dirinya, membagikan energinya menjadi relawan dari gerakan ini, bukan hanya komunitas-komunitas yang dikembangkan untuk bergerak, untuk beraksi secara nyata. Saya tuh sebenarnya kalau mengajukan diri, saya tak jadi relawan tuh rodok malu gitu loh, Pak Tomo gitu. Apa kurang gawean gitu nanti ada. Tapi nggak apa-apa. Jadi usulan Pak Tomo menurut saya perlu kita tindak lanjuti. Paling tidak kita mulai pada tanggal 24 April itu, Pak Tomo. Nanti kita akan siapkan informasinya melalui warta gereja, melalui electronic player yang biasa kita bagikan itu. Lalu tanggal 24 itu menjadi apa ya? Menjadi kegiatan pionir kita untuk menjadikan GKJ Sidomukti itu pos. Jadi mengumpulkan jelantah, mengumpulkan sampah elektronik. Mungkin Mas Kris, apakah memungkinkan di GKJ Sidomukti ditempatkan satu drop box untuk sampah elektronik gitu. Kemudian nanti secara berkala barang-barang itu akan kita titipkan kepada Gestimba atau langsung kepada Kak Jessica atau langsung kepada Mas Kris gitu. Salah satu mimpi saya Pak Tomo setelah sarasehan virtual ini kita siapkan, kita rancang, dan sore hari ini dapat berlangsung dalam berkat Tuhan adalah kegiatan tatap muka yang kita akan rancang pada tanggal 24 April itu dapat berkelanjutan di GKJ Sidomukti. Belum tahu sih berkalanya itu setiap apa gitu, saya belum tahu. Sangat tergantung dengan usulan kita kepada majelis dan bagaimana menanggapinya. Satu, kedua, karena kita masih mempertimbangkan pandemi yang belum usai ini, berharap saja
ke depan akan segera berubah menjadi endemi, sehingga membuat kita lebih leluasa bergerak, mengadakan kegiatan di mana orang datang dan berkumpul begitu. Nah, untuk tanggal 24 April memang untuk sementara kegiatan itu akan kita adakan untuk kalangan GKJ Sidomukti saja gitu. Sementara itu harapannya kita akan kembangkan. Asal didukung oleh majelis ya Pak Tomo, tolong disampaikan. Ada beberapa ibu bapak majelis juga di sini hadir. Oh iya, ada ibu sekretaris MPH juga, Ibu Monika juga hadir. Tolong didengarkan suara-suara kami ini ya, Bu Monika. Silakan, apakah masih ada tanggapan atau pertanyaan? Atau mungkin ada tambahan dari Mas Kris, Bu Maria, Bu Widi, Kak Yesika, silakan. Ya, Bu Maya. Sebetulnya kalau dari IWSRC ya, itu sudah menginisiasi mobil keliling kemarin dengan DLH ya, waktu bulan Februari yang di taman-taman itu. Terus setiap Rabu ini juga kami akan berbase camp di Taman Cerdas ya. Jadi boleh misalnya Bapak Ibu yang rumahnya dekat Taman Cerdas itu, Soka, bisa membawa barang elektroniknya dimasukkan ke situ. Ataupun kalau memang nanti dibolehkan ya Bu Maya, Dropbox-nya itu bisa saya pinjamkan ibaratnya ke GKJ Sidomukti 1 minggu sebelum tanggal 24. Jadi mulai ibadah-ibadah Paskah itu bagi teman-teman yang ibadahnya di gereja bisa sekalian membawa sampah elektroniknya untuk dipilah ya ibaratnya ya, tidak dibuang bercampur ke TPA, tapi memang oleh IWSRC nanti akan disalurkan ke pabrik pengolah yang tersertifikasi ya. Sehingga harapannya kita tidak hanya membuang-buang terus atau menggali-gali tambang terus, tapi bisa memproduksi ya barang elektronik dari sampah yang sudah dipilah di situ. Gitu. Iya, terima kasih Mas Kris tambahannya. Dari Bu Maria, Bu Widi, atau Kak Yesika, mungkin menjadi clue, menjadi kata kunci sebelum kita mengakhiri sarasehan virtual pada petang hari ini yang ingin bisa dibagikan untuk kami semua. Tentang tawarannya Mas Kris tadi Bu, bagaimana tawaran untuk menempatkan Dropbox 1 minggu sebelum tanggal 24? Bisa, tentu perlu menginformasikan terlebih dahulu. Kita manfaatkan mungkin warta lisan pada hari Minggu besok, karena syukur kalau masih bisa memasukkan informasi ke warta tertulis. Lalu kita buat e-playernya juga untuk dibagikan kepada jemaat. Menurut saya untuk aktivitas ini kita tidak perlu harus minta izin kepada MPH ya, karena ini bagian dari sarasehan virtual yang dikoordinasikan oleh panitia Paskah. Begitu? Mungkin semacam pemberitahuan ya. Artinya kalau mungkin sebesar apa sih Dropbox-nya? Kalau toh itu memang tidak terlalu besar sekali, tidak semacam truk gitu kan. Nah, saya kira kok nggak masalah, tidak masalah itu, dan itu baik karena toh maksudnya salah satu solusi untuk kita bisa membantu penanganan membantu mencintai bumi ini begitu. Memang tidak perlu izin, saya kira bukan itu, tetapi pemberitahuan ke majelis bahwa kita ada kegiatan penempatan Dropbox untuk menempatkan sampah-sampah elektronik di situ dan sekaligus meminta jemaat untuk melakukannya gitu. Ya, terima kasih sekali Pak Tomo. Ibu Bapak, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.31. Sudah waktunya berbuka puasa. Iya,
silakan menikmati minuman hangat atau teh di tempatnya masing-masing. Juga ubi rebus atau pisang rebus. Wah ya, saya juga. Iya, di tempatnya masing-masing. Mungkin ada kata-kata kunci dari Kak Yesika, Bu Widi, sebelum diakhiri pada sore hari ini. Bu Maria, Mas Kris. Oke. Jadi lupa. Sudah tak rancang malah jadi lupa. Mari bersama-sama. Ini bukan gerakan yang spektakuler, tidak harus selalu besar, tapi bisa kita mulai dengan langkah kecil sederhana, memulainya dari diri kita sendiri, dan dampaknya akan kita rasakan, kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan sesama kita. Mari bergerak dan kita semua bisa. Semangat! Mas Kris, Kak Yesika, Bu Widi? Saya cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kak Yesika? Sudah dirangkum Bu Maria, Bu. Sing enom ngalah yo. Kak Yesika, jangan menampakkan kalau Bu Maria itu yang senior toh. Sudah tak rewangi jejer Mas Kris gen ketok enom lho. Bu Widi, mungkin ada kata-kata kunci? Sudah dirangkum semua sama Mbak Mari. Baik, Ibu Bapak, saya tidak akan membuat kesimpulan dari sarasehan kita bersama sore hari ini, karena bagi saya kita masing-masing punya kemampuan untuk merefleksikan informasi, pengetahuan, pengalaman yang dibagikan oleh sobat kita. Tetapi tiga kalimat kunci yang saya coba rangkum dari semua apa yang kita simak, yang kita dengarkan, yang kita tanggapi bersama-sama. Sampahku adalah tanggung jawabku. Kalau kita pusing memikirkan sampah ini, gimana ya supaya tidak makin mencemari lingkungan kita, karena kita tahu itu ya, pengajaran-pengajaran yang disampaikan melalui khotbah, melalui sarasehan, melalui PA di gereja mengajarkan kita bahwa manusia itu punya tanggung jawab mengelola alam, mengelola lingkungan, mengelola bumi. Berarti termasuk sebenarnya manusia juga bertanggung jawab mengelola sampah yang diproduksinya. Kita bersyukur ada komunitas hijau lumut yang menampung sampah elektronik untuk diolah supaya lebih aman bagi lingkungan dan bagi kita. Ada gerakan stop timbun barang yang mengelola, menyalurkan barang-barang tertimbun yang tidak atau jarang kita pakai di rumah kita masing-masing untuk bisa digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan, siapapun orang itu, tanpa memandang latar belakang. Gitu. Terus ada Jelantah for Change yang mengelola jelantah dari rumah kita masing-masing. Ada rumah alam yang dengan gerakannya berusaha menghijaukan bumi ini, sehingga bisa menghasilkan sebuah perubahan yang bermakna bagi semesta. Maka dari apa yang dibagikan oleh teman sobat kita, kita melihat bahwa semuanya itu dimulai dari diri sendiri. Dengan langkah kecil, dengan langkah sederhana, dengan apa yang bisa saya lakukan. Coba ya, dari langkah kecil, dari diri sendiri, dari langkah yang sederhana, ternyata bisa bermakna begitu luas bagi masyarakat banyak. Tentu semangat yang sama pula bisa kita petik dan bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan pada diri kita, dari dalam rumah kita, dan di tengah-tengah persekutuan Gereja Kristen Jawa Sidomukti.
Semangat semua. Sampai berjumpa di kegiatan apa ya namanya, kegiatan yang akan kita lakukan secara tatap muka di hari Minggu itu. Saya sih berpikir tetap dalam semangat GKJ Sidomukti Sayang Bumi, karena itu berdekatan sekali ya, tanggal 22 April itu hari Jumat, itu merupakan hari bumi, lalu kita melaksanakannya di hari Minggu tanggal 24 April, itu hari Minggu sesudah Paskah. Memang sudah berakhir tugas panitia Paskah, tetapi kemarin kami merancang itu masih menjadi bagian dari pelayanan panitia Paskah gitu. Ibu Bapak, nanti apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita bisa bawa, seperti apa, mudah-mudahan akan diperjelas dalam informasi yang akan dibagikan oleh panitia. Bisakah saya minta kesediaan Itin untuk menutup sarasehan virtual ini dalam doa? Tentu terima kasih yang tak terhingga kepada Mas Kris, Bu Maria, Bu Widi, dan Kak Yesika yang sudah berbagi energi positif bagi kami semua di GKJ Sidomukti. Saya mohon maaf jika ada penyampaian saya, kata-kata saya yang mungkin tidak tepat, yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak, Saudara sekalian. Silakan Bu Atin, mohon bantuannya untuk menutup kegiatan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh sebuah peristiwa yang indah ketika kami boleh berjumpa, sekalipun secara virtual, tapi kami boleh bercakap-cakap bagaimana kami semuanya ingin menyayangi bumi kami yang Tuhan berikan untuk kami ini. Tuhan, luar biasa pengalaman-pengalaman yang dibagikan kepada kami. Dan biarlah ini menjadi inspirasi bagi kami semuanya untuk bergerak melakukan sesuatu. Bukan hanya secara pribadi, namun juga secara kelompok, dan bahkan itu menjadi bagian dari kehidupan gereja kami. Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat mewujudkan kerinduan ini dengan langkah pertama yang akan kami ambil nanti pada tanggal 24. Namun yang sebelumnya kami juga akan memulainya dari kehidupan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jalannya pertemuan ini dan hasil dari pertemuan ini hanya dalam berkat Tuhan, supaya semuanya ini sungguh dapat berguna bagi kami. Selanjutnya kami akan berpisah, kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, apabila di dalam percakapan kami terselip dosa serta kesalahan kami mohon Tuhan berkenan mengampuninya. Tuhan berkati Bu Maria, Mas Kris, Mbak Widi, Mbak Yesika yang sudah berbagi dengan kami. Berkat yang berlimpah dan segala yang mereka lakukan sungguh Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Atin, terima kasih Bu Bapak Saudara atas kehadirannya di sarasehan virtual pada sore hari ini. Mari kita tumbuhkan cinta kehidupan, kemenangan untuk kehidupan, kita wujud nyatakan juga kehidupan itu untuk alam semesta, bumi yang adalah rumah bagi sesama ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan sobat-sobat dari komunitas Ijo Lumut, Gestimba, Rumah Alam, juga Jelantah for Change. Sampai jumpa. Mungkin kita akan perlu rapat kecil untuk mempersiapkan acara tanggal 24, akan kami informasikan kemudian. Ibu Bapak, nantikan informasi lebih lanjut untuk kegiatan tanggal 24 April yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Saya mohon izin karena akan lanjut dengan persiapan ibadah di gereja jam 7 ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
Selamat malam. Malam.